Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pengampunan Dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat serta seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Yesaya 53 ayat 5, 6, dan 8. Kita masuk pada tesis 36. Allah mengampuni orang berdosa, dan Alkitab menyebutkannya sebagai suatu pengampunan dosa di mana Yesus telah mati untuk kita disebabkan dosa yang tidak dapat diampuni. Apakah Anda dapat mengerti tesis 36 ini? Untuk memudahkannya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Seorang pendeta mengendarai mobilnya dengan sangat cepat karena harus memimpin acara penguburan. Sangat disayangkan polisi menghentikannya dan meminta SIM dan STNK. Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pendeta, polisi mempunyai satu dilema. Kalau ditangkap, maka ada kemungkinan berita ini akan muncul di surat kabar bahwa seorang pendeta ditangkap karena membawakan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sebab itu polisi tersebut membebaskan pendeta ini. Apakah ini yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Tidak. Sebab bukan itu yang Yesus buat untuk kita semua. Jadi yang dibuat polisi tersebut hanya memaafkan pelanggaran yang dibuat oleh pendeta tersebut. Tetapi hukum sama sekali tidak ditegakkan. Kalau polisi akan menegakkan hukum, maka mobil itu seharusnya ditilang. Pelanggar harus membayar denda. Kalau pelanggar tidak mempunyai uang, maka polisi itu sendiri harus membuka dompetnya dan membayar denda tersebut. Jadi baru dapat dikatakan hukum telah ditegakkan dan polisi itu telah memberikan kasih karunia kepada pendeta tersebut. Berbeda dengan apa yang dibuat Yesus untuk menangani problema atau masalah yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Saat mereka melanggar, mereka tidak dibebaskan begitu saja. Hukum yang menyatakan upah dosa adalah maut harus ditegakkan. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia dengan penuh penyangkalan diri, dan mati di kayu salib untuk menebus kita. Di sini kita dapat melihat bahwa dosa itu tidak bisa diampuni begitu saja. Tuntutan hukum harus berlaku. Oleh sebab kasih-Nya, maka Allah telah mencari jalan keluar mengatasi problema ini. Kematian Yesus di kayu palang memberikan Yesus hak untuk mengampuni orang yang berdosa. Dengan demikian Yesus telah menegakkan hukum dan pada saat yang sama memberikan pengampunan kepada kita semua yang telah jatuh ke dalam dosa. Sungguh luar biasa anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Semoga kita dengan sesungguhnya menghargai kematiannya di kayu palang yang memberikan pengampunan kepada dosa kita masing-masing. Tuhan memberkati.